Salam sehat untuk kita semua. Kami, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Sanitasi tingkat 3 reguler A. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai 5 hal penting dalam mencegah COVID-19. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya dan juga nama teman kelompok saya. Saya Tania Gracia Umbuarata sebagai moderator dan anggota yaitu Frumensia Rebelina Mamo, Apriani Akuit, Merlin Indriati Lende, Aselia Suarez Rosario, Iren Melinda Maubana, Semi Wadu Ere, Thomas Setiawan Suga, dan Iven Renati. Untuk mencegah penyebaran virus corona, ada berbagai protokol kesehatan yang harus diterapkan, yaitu ada 5 hal penting yang perlu kita ketahui bersama dan akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Thomas Setiawan Suga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan penyakit COVID-19. Yang pertama, pengertian dari COVID itu sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru atau pneumonia. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat menyebabkan penularan penyakit COVID-19 itu sendiri. Yang pertama, tidak sengaja kita menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 itu batuk maupun bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan si penderita COVID-19 itu kurang dari 2 meter. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Langkah pertama dalam 5 faktor penting pencegahan COVID-19 tersebut adalah yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan harus sesering mungkin. Hal ini merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan virus COVID-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan otoritas kesehatan dan banyak negara lain termasuk Indonesia selama ini meminta masyarakat agar disiplin mencuci tangan. Kenapa cuci tangan penting untuk mencegah virus corona? Masyarakat diminta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Selain dengan sabun dan air mengalir, mencuci tangan juga bisa dilakukan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Ini dilakukan agar dapat mencegah penularan COVID-19 dan agar kita tetap aman dalam kesehatan pribadi. Tetap tinggal di rumah. Kebijakan untuk tinggal di rumah adalah upaya termudah namun efektif dalam meredam kecepatan penularan COVID-19. Dengan semakin sedikitnya orang berkegiatan di luar rumah, maka otomatis akan semakin sedikit peluang untuk bertemu atau kontak dengan orang yang terinfeksi. Hal itu tentu saja termaksud kecilnya kemungkinan menularkan pada orang lain, terutama yang berusia lanjut. Maka hal ini perlu diketahui bersama. Pada bagian kelima, jaga jarak dan hindari kerumunan. Hindari kerumunan karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus. Bahaya sekali orang yang dalam rumah tubuhnya ada virus corona, tapi tidak ada keluhan sama sekali. Kita tidak bisa membedakan orang tersebut, sebab virus ini menularkan melalui droplet atau percikan-percikan ludah yang berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Percikan ludah sangat memungkinkan berpindah dari satu orang ke orang lain ketika seorang berbicara, batuk, atau bersin. Maka, menjaga jarak serta fisik antara satu orang dengan orang lain, ini adalah langkah yang paling bagus dan paling benar untuk mengurangi risiko terjadinya penularan ini. Yang keenam, tidak berjabat tangan. Salah satu imbauannya adalah tidak berjabat tangan dengan orang yang sedang sakit.
Bahkan walaupun kedua pihak sedang sehat, Anda juga harus tetap menghindari jabat tangan guna untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Tangan merupakan salah satu bagian tubuh yang banyak bekerja dan kerap menyentuh berbagai permukaan. Apalagi jika Anda berjalan-jalan di tempat umum, tidak ada yang bisa memastikan bahwa pegangan tangga atau tombol lift bebas dari kuman, termasuk coronavirus. Pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Memakai masker wajah di tempat umum adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penularan antar manusia. Praktik ini tidak mahal, dan jika diperlakukan bersama dengan pembatasan sosial, karantina, dan pelacakan kontak secara simultan, dapat membantu menghentikan penyebaran COVID-19 sebelum vaksin ditemukan. Jadi baik, untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan saat ini, kita harus mengajak semua komponen untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan semuanya. Wajib hukumnya mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai kita mencelaki diri kita dan orang lain, tegasnya. Lebih lanjut, Said Akil mengungkapkan, menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.